Oke, soal nomor 8 itu ada di pilihan gandanya macam-macam pecahan. Ada pecahan 16/20, ada pecahan 0,79, 78%, dan 15/25. Oke, bagaimana caranya kita menentukan desimal atau persen? Persen kalian gunakan kalau yang paling utama cukup perhatikan di pecahan biasa atau campuran. Apa yang perlu diperhatikan? Kalau pecahan campuran kan diubah dari pecahan biasa, baru dikali 100%. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya bisa, kalau 100 kita bagi penyebutnya habis, atau sisanya 0. Sekarang kita lihat, apakah 100 ini bisa Miss bagi sama 20? Habis ya? Oke, kalau habis kita ubah ke persen. Tapi masih ada 25 ya. Sekarang 25 itu kalau Miss 100 bagi 25 habis tidak? Habis. Oke, kalau habis seperti ini langsung persen saja. Karena kalau desimal kan kita membagi cukup agak panjang. Nah, kalau seperti ini tinggal 100 Miss bagi 20 nanti dapat 5. 16 kali 5 nanti dapat 80%. Oke. Nah, ini juga 100 Miss bagi 25 dan 4 kali 15 nanti 60%. Nah, sekarang ini 78% sudah dalam bentuk persen. Oke. Desimal kalau persennya sudah kali 100%. Perkalian desimal itu cukup pindah-pindahkan komanya. Karena di sini ada nolnya 2 kali, maka komanya juga harus ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti nanti berakhir di belakangnya ke 9 ya. Nah, kalau seperti ini artinya sama saja 79,0 atau 79%. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat lebih mudah mengurutkan kalau semuanya bentuknya sama. Soalnya mau dari terkecil. Oke. Kalau dari terkecil berarti yang mana duluan? 60%. Ini urutan pertama. Urutan kedua, urutan ketiga, dan ini urutan keempat. Nah, sekarang kalau kalian lihat di pilihan ganda, ikuti kembali ke bentuk soalnya. 60% ini ke bentuk soalnya adalah 15/25. Kita lihat yang mana sih diawali sama 15/25 di pilihan? Oh, ini. Bagian C sama bagian D. Kemudian nomor 2 78%. Oke, benar ya, di C juga, keduanya 78%, D juga. Sekarang urutan ketiga itu yang mana? 79%, itu sama saja 0,79. Berarti yang benar adalah bagian C. Oke, yang sesuai dengan pilihan. Nah, sekarang Miss pindah di soal nomor 9. Ingat ya, kalau mengurutkan cukup mengubah jadi bentuk desimal atau persen. Nomor 9. Oke, soal cerita pecahan. Ini berarti operasi hitung ya. Kalau soal cerita apa tadi Miss bilang? Cari dulu kalimat pertanyaannya. Dia maunya diketahui sisa tepung terigu ibu. Oke, kalau mau mencari sisa ya berarti harus ada persediaan dan harus ada apa yang kalian gunakan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Di soalnya itu persediaannya 2 kantong terigu yang masing-masing. Oke, kantong pertama berisi 2,25 kilo. Kantong kedua berisi 1,2/6 kilo. Kemudian sebanyak 2/3, sebanyak 2,5 kilo itu digunakan. Oke, ini kata penting ya, digunakan. Kalau digunakan berarti berkurang. Ya udah, sisa juga kan artinya berkurang ya. Nah, berarti di sini tadi ada persediaannya 2,25 kilo. Kita tambah sama 1,2/6. Oke, kerjakan dulu ini boleh. Kemudian dikurang 2,5. Kalian mau kerjakan dua-dua juga tidak apa-apa. Misalnya kerjakan dulu ini, karena ini belum muncul ya. Nah, kalau soal cerita itu hati-hati, jangan terlalu terpaku untuk mengikuti aturan operasi hitung campuran
dalam kurung dulu, kali dulu, bagi, dan seterusnya. Kita ikuti ceritanya. Nah, di ceritanya yang pertama kali muncul adalah 2 kantong persediaan 2 kantong tepung terigu, artinya kantong pertama, kantong kedua ini mengatakan persediaan berarti di jumlah. Oke, jadi kita cari persediaannya dulu, penjumlahan. Nah, kemudian dikurang 2,5. Kalau seperti ini, kita lihat di pilihannya supaya tidak setengah mati. Kalau misalnya sih ubah ke pecahan biasa, semuanya ubah ke pecahan biasa, lalu nanti jawaban akhir ubah sesuai maunya soal. Oke? Misalnya ya. Tapi kalau mau ubah ke bentuk jawaban soal sih boleh juga langsung. Oke? Nah, misalnya ini. Kan sebelumnya Miss mengajarkan mengubah bentuk pecahan itu tidak terlalu banyak, supaya kalian tidak terlalu banyak juga hafalan rumus. Kan ingat kembali, pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada pecahan persen. Oke, kalau kalian belajar masing-masing setiap bagian ya, pecahan ke bentuk lainnya, campuran, desimal, persen. Ini sudah berapa cara? 3 cara. Oke. Campuran lagi ke bentuk lainnya, berarti ke biasa, ke desimal, ke persen. Ini berapa cara? 3 cara lagi. Desimal ke lainnya lagi berarti berapa cara nih? 3 cara. Persen ke bentuk lainnya juga kalian pelajari 3 cara. Totalnya berapa cara ini? 3 dikali 4, 12 cara. Wah, ini kalian harus menghafal, mengetahui. Kalau sudah terbiasa sih mungkin nggak ribet ya. Nah, 12 cara. Miss itu sebelum kalian menghadapi UN pernah, persiapan sebelum UN, Miss sudah mengajarkan supaya lebih mudah. Kalian cukup belajar saja mengubah bentuk pecahan itu dari pecahan biasa ke bentuk lainnya, ke campuran, ke desimal, dan ke persen. Kemudian kalian belajar kembali mengubahnya menjadi ke pecahan biasa. Ini cukup berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6 cara. Jadi setengah dari 12 cara. Ini kalian sudah bisa kerjakan berbagai macam contoh soal operasi hitung campuran pecahan. Oke? Nah, kan kalian bisa ingat pecahan biasa ke campuran caranya bagaimana? Dibagi. Dibagi sampai ada sisa. Oke, sampai sisa. Kalau ke desimal kita bagi sampainya sisanya 0 atau berulang. Berulang itu kayak gini ya. 1 Miss bagi 3, kan pinjam naik 0, pinjam 0. 3 lagi 9. Sisanya kembali lagi 1. Tadi 1, ini 1 lagi. Oke, kita tes lagi. Pinjam 0, kan koma dosa naik ya, 1 kali saya naik. 3 lagi 9. Wih, sisanya lagi 1. Ini Miss bilang sisanya berulang terus. Jadi kalau seperti ini, ya udah berhenti, nggak usah. Karena kan jawabannya akan 3, 3, 3 dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kalau pecahan biasa ke persen itu caranya memang cukup langsung kali 100%. Nggak usah pikir-pikir penyebutnya harus kalian samakan 100. Langsung saja kali 100%. Pembilang kali 100 kemudian dibagi sama penyebut. Oke? Nah, kalau campuran ke biasa bagaimana? Ada contohnya seperti ini. Langsung angka saja ya. 1 per 2. 3 di sini ya. Jadi caranya bagaimana? Penyebutnya tetap 2. Tapi ini kita ubah. Harus jam ya. 2 kali 1. Kemudian hasilnya ditambah. 2 kali 1, 2. Tambah 3, 5. Jadi 5 per 2. Itu caranya campuran ke biasa. Desimal ke biasa. Nah, kalau desimal ke biasa ini kayak per 10, per 1000, dan per 100, dan seterusnya. Kapan kita tahu dia per 10? Kalau satu angka di belakang koma. Contohnya 2,5. Ya udah kalau seperti ini kan satu angka di belakang koma, berarti per 10. Terus apa yang di atasnya? Di atasnya itu adalah ambil semua angka yang ada di bilangan desimal. 2 dan 5. Berarti 25. Oke? Setelah itu kalian sederhanakan. Karena kalau desimal ke biasa itu pasti kan angka penyebutnya besar, 10 atau 100 atau 1000. Jadi lebih mudah kalian nanti sudah itu sederhanakan.
25 sama 10 ini disederhanakan. Karena selalu pasti bisa ya. Sederhanakan kalau desimal ke biasa.